Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dulur-dulur Gebang Misteri Mbah Eko dimanapun berada, mudah-mudahan panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan keselamatan oleh Allah, dan mudah-mudahan panjenengan semua juga dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke, dulur-dulur Gebang Misteri Mbah Eko, setelah sebulan ini ya kita memang libur tidak membuat konten ya, kita sibuk ke fokus selama Ramadan ini kita memang tidak membuat konten-konten mistis. Kita hari ini kita awali ya, dan sebelumnya saya ucapkan juga kepada seluruh subscriber Gebang Misteri Mbah Eko, kami mengucapkan ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, karena ya semua manusia tidak luput dari kesalahan, termasuk saya juga banyak salahnya. Jadi kalau mungkin selama membuat konten mungkin ada kata yang kurang berkenan pada panjenengan, selama membuat konten ada tindakan perilaku yang mungkin menyinggung ya teman-teman ya. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kebetulan ini masih di bulan Syawal ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama bulan puasa ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan untuk satu lagi, ini merupakan hari yang spesial juga Pak ya. Saya ucapkan salah satu tim Gerbang Misteri Mbah Eko, yaitu Kang Pandi ya, hari ini alhamdulillah tanggal berapa ini? Tanggal 7 ya? Tanggal 8 Mei Kang Pandi sudah melaksanakan akad nikah ya. Sudah menempuh Selamat untuk Kang Pandi, selamat menempuh kehidupan baru, semoga samalah menjadi bagian sakinah mawaddah warahmah ya, amin ya rabbal alamin, kita doakan ya. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, dulur-dulur ya. Nanti apa ada yang mungkin dibahas, kita nggak tahu apa nanti yang akan kita bahas ya. Oke, itu Gebang Misteri, nanti mungkin panjenengan kalau mau tanya-tanya monggo ya. Ini kita ngawali, nanti insya Allah dalam bulan ini kita akan mengadakan penelusuran kembali ya, kita akan mengadakan penelusuran kembali seperti biasanya. Kita ungkap misteri ya, tempat-tempat keramat dan tempat-tempat yang istilahnya angker ya, yang kita ungkap apakah betul tempat itu angker atau tidak. Tapi nanti ya insya Allah akan kita mulai lagi, dan ini kita awali dengan konten ini. Kira-kira apa bahasan tadi kan berhubung kita sudah vakum lama ini Mbak ya, mungkin dari teman-teman Gerbang Misteri Mbah Eko ini ada yang belum tahu perbedaan antara tempat yang keramat dengan tempat yang angker. Nah ini kan terkadang orang itu ada yang menyamakan Mbak ya, seperti itu ya. Nah, apakah dari definisi arti angker dan keramat ini sama atau berbeda menurut Mbak? Kalau menurut saya pribadi ya berbeda. Tempat keramat itu adalah tempat yang memang ada seseorang atau apa ya, disucikan ya, itu disebut keramat. Jadi istilahnya bukan tempat itu bertuah, bukan. Istilahnya tempat itu kalau kita biasanya ya, kalau tempat keramat itu kan tempat makam-makam para wali, itu biasanya kita sebutkan tempat keramat ya, atau makam-makam orang-orang soleh gitu. Kita sebut tempat keramat karena memang
istilahnya dari situlah kita bisa melihat perjuangannya para orang-orang terdahulu. Jadi kita mengingat di tempat itu, dan masanya di situ juga banyak orang-orang berkirim doa, ya. Bukan meminta ya, nanti jangan salah. Jadi ini mungkin banyak teman-teman yang mungkin ya kita tidak bisa berbicara menyalahkan, tidak ya. Karena itu kan juga ya tergantung dari niat kita kira seperti itu. Cuma ini kita ngasih saran saja, kalau di tempat-tempat keramat ya jangan minta sesuatu ya, mintanya hanya kepada Allah saja, karena yang bisa memberikan itu hanya Allah. Kalau kita berziarah ke makam-makam keramat, kita ini mendoakan orang yang sudah meninggal, bukan mendoakan orang meninggal, tapi mendoakan orang yang sudah bukan meminta kepada orang yang meninggal, bukan ya, tapi mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, kalau yang kita doakan itu orang soleh, insya Allah akan kembalinya kepada kita juga ya. Jadi kita doakan supaya diberikan keselamatan, bisa dibilang berkah ya, berkahnya seperti itu ya. Terus kalau tempat yang tempat angker ya, tempat yang ya, kalau orang Jawa itu ngarani singit. Ya, singit ya. Dalam tanda kutip ini biasanya tempat itu digunakan untuk cari wangsit, cari nomor. Oke lah ya. Itu biasanya carinya ke tempat-tempat angker. Tapi kan terkadang ada Pak ya orang yang tadi kan ke tempat keramat tadi kan ya. Kalau mencari wangsit atau apa kan terkadang juga ada yang di tempat keramat tadi ya, selain tempat yang angker itu. Apakah efeknya sama atau berbeda itu Mbak? Ya kalau itu makamnya orang-orang soleh, makamnya para wali kan, masa di makam itu kita cari nomor togel? Apa masa walinya ngasih nomor togel kan? Aneh juga ya. Kalau sampai dikasih nomor togel ya berarti itu jin yang ngasih. Dan cuma kalau di tempat keramat jinnya kemungkinan, kalau di tempat para wali jinnya jin Islam, dan nggak mungkin biasanya ngasih nomor-nomor seperti itu ya. Cuma kalau di tempat angker ya itu kemungkinan iya, atau mungkin di tempat-tempat, karena kan ada suatu tempat angker tapi dikeramatkan. Ya, itu yang ini yang jadi rancu di sini. Jadi dia itu sebenarnya tempat angker, tempatnya para bangsa jin, bangsa halus, tapi dikeramatkan. Akhirnya dibuat untuk seperti itulah. Ya, seperti itulah ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya ya tempat angker sama keramat berbeda. Kalau angker itu bisa dirasakan betul. Kalau tempat keramat, contohnya ya, kalau kita waktu ke Gunung Kunjung itu kan banyak orang kan mengatakan bahwa tempat itu angker. Tapi setelah kita datangi, ternyata tempat itu bukan angker, tapi tambah nyaman tempat itu. Jadi bukan angker, tapi itu tempat keramat. Ya, berbeda. Jadi di tempat itu, tempatnya malah saya lihat juga ya, bagus dan enak. Di sana lebih nyaman. Nah, seperti itu. Kalau tempat angker itu lebih ke energi negatif ya, seperti ke energi negatif. Jadi banyak apa itu makhluk gaib yang ada di sekitar untuk situ. Tempat angker nih Mbak ya, ini kan yang menarik itu terkadang orang kan dengan gampangnya ketika melihat katakan sebuah bangunan atau ruang terbuka yang banyak pohon yang rindang gitu Pak ya, rumput gitu, kok terus bisa dikatakan angker itu? Apakah ada ciri-cirinya tertentu atau seperti apa? Ya biasanya kan kita di konten-konten sebelumnya kan ada tuh, termasuk tumbuhan, pohon apa yang disukai oleh bangsa jin ya, termasuk kayak pohon beringin ya, seperti itulah. Nah, tempat-tempat seperti itu yang disukai, termasuk pohon sawo itu juga iya. Nah, kalau untuk bangunan, kalau untuk bangunan itu bangunan kosong. Bangunan itu kalau tidak pernah ditempati minimal 40 hari itu sudah angker, sudah dihuni sama makhluk. Cuma belum tentu angker juga, kalau jinnya kan dia macam-macam. Cuma
istilahnya makhluk halus seperti sudah menempati. Suka lah namanya. Suka, ya. Alih-alih, ambil alih gitu ya. Beralih, ya, dia sudah bertempat di situ. Makanya kalau bisa ruangan itu ya dilihat lah, dibuka, dilihat 1 minggu sekali atau apa. Jadi jangan sampai ditinggal Kelas. Ya, jadi ruangan itu tidak pernah dimasuki selama 40 hari lebih. Pasti ya pasti ditinggali oleh makhluk-makhluk gaib. Nah, jin itu karakternya ada juga yang suka mengganggu, ada yang tidak. Kalau yang suka mengganggu, dia akan, kalau bahasa Jawa itu mendo-mendo atau menampakkan diri. Ada yang mungkin menyerupai seperti Ya. apa itu kayak Ya, kuntilanak, pocong itu. dan sebagainya. Dan di konten sebelumnya juga sudah pernah kita ulas, dan mungkin panjenengan kalau kepin bisa merasakan aura atau bisa merasakan getarannya dari makhluk gaib itu ada, sudah saya di konten sebelumnya. Jadi cara mendeteksi keberadaan makhluk gaib ya, itu bisa dipraktekkan, dan insya Allah sudah banyak yang nyoba, dan memang alhamdulillah ya berhasil, banyak yang tanya. Jadi definisinya itu tadi kalau tempat yang keramat itu tidak angker ya. Jadi tempat keramat itu lebih cenderung ke tempat makam para orang yang soleh gitu ya. Kalau tempat yang angker itu lebih cenderung ke tempat yang sekiranya itu terlihat apa ya, ya kurang pantas lah, tidak enak kalau kita lihat secara gamblang. Cuma sekarang ini kan banyak kadang-kadang tempat ya itu tadi ada yang tempat angker yang dikeramatkan. Nah ya, ini yang kadang-kadang bikin ya, tapi kembali lagi ke personalnya masing-masing ya. Jadi terus untuk pergaulan ya ada yang orang yang percaya, ada yang tidak, yaitu itu ya masing-masing juga. Jadi monggo saja, kalau ada yang percaya monggo, nggak percaya juga monggo. Oke. Mungkin Pak, ya, sekarang cukup itu ya, dulu ya tadi untuk perbedaan antara pengertian tempat yang angker dan keramat sudah dijelaskan oleh Mbak Eko secara gamblang. Nanti dulu bisa kalau kurang apa namanya, kurang wawasan nanti bisa langsung share di Google gitu Mbak. Iya. Oke Mbak, terima kasih. Oke, sampai ketemu di konten-konten Gerbang Misteri Mbak Eko berikutnya. Saya ucapkan tadi tetap ya mohon maaf lahir batin karena masih di bulan Syawal. Sampai ketemu di channel kami berikutnya. Nanti kalau memang banyak ada pertanyaan bisa langsung di komentar ya. Komentar ya. Oke, jangan lupa tetap saksikan tim Gerbang Misteri atau di channel kami Gerbang Misteri Mbak Eko ya. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe seperti itu ya. Di komen sebanyak mungkin, insya Allah nanti kita akan jawab, dan mungkin dari dulu yang ingin bertanya-tanya seperti seputar hal-hal yang mistis, monggo langsung ke tim kami ya. Oke, sekian dari kami Mbak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.